Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan review praktikum kereaktifan senyawa organik mengenai percobaan berupa uji protein. Di sini kami Sakinah Eloksabila Fathi, Naftalina Azganur, dan Muhammadatu Zahro. Masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada tabung reaksi dan raknya, ada spiritus, ada pipet tetes, penjepit, botol semprot, dan panci. Untuk bahannya yaitu larutan HCl 10% dan 20%, ada larutan kasein, HNO3 pekat, larutan fenol 80% dalam air dengan kondisi baru, larutan putih telur, aquades, larutan CuSO4 0,1 molar, larutan NaOH 10%, ada larutan putih telur, PB asetat 2%, HgCl2 2%, FeCl3, dan ada asam cuka, susu sapi, serta yogurt. Masuk ke cara kerja. Uji yang pertama adalah uji biuret. Larutan uji yang digunakan adalah kasein, fenol 2%, dan putih telur. Langkah-langkahnya, yang pertama, masing-masing larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan larutan NaOH 10% ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya dikocok hingga homogen. Kemudian ditambahkan 3 tetes larutan CuSO4 ke dalam masing-masing tabung reaksi dan amati perubahannya. Uji yang kedua adalah uji Santo Proteat. Nah, larutan uji yang digunakan adalah aquades, putih telur, dan kasein. Langkah-langkahnya, yang pertama, masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan larutan HNO3 pekat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Jangan lupa cara memasukkannya melalui dinding tabung, karena HNO3 pekat berupa asam kuat yang cara meletakkannya harus secara hati-hati. Kemudian yang ketiga dipanaskan, kemudian didinginkan dengan air keran. Dan yang keempat ditambahkan sebanyak 2 ml larutan NaOH pekat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dan yang terakhir amati perubahannya. Uji yang ketiga adalah uji logam berat. Nah, larutan uji yang digunakan adalah kasein, fenol 2%, dan putih telur. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu masing-masing larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan sebanyak 5 tetes larutan PB asetat 5% ke dalam masing-masing tabung reaksi. Yang ketiga ditambahkan HgCl2 2% ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dan yang keempat ditambahkan FeCl3 2% ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dan amati perubahannya. Uji yang terakhir adalah uji denaturasi protein. Nah, larutan uji yang digunakan adalah susu, yogurt, dan putih telur. Langkah yang pertama yaitu memasukkan masing-masing larutan uji ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan larutan asam cuka sebanyak 1 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi dan kocok hingga homogen. Nah, lakukan juga langkah yang tadi pada reagen berupa jeruk nipis, kemudian amati perubahannya. Berikut hasil pengamatan. Pada uji biuret, ternyata kasein ketika ditambahkan NaOH, larutan menjadi berwarna putih. Kemudian putih telur ketika ditambah NaOH, larutan menjadi kuning keruh. Dan fenol ketika ditambahkan NaOH, larutan menjadi kuning kecoklatan. Dan ketika kasein dan putih telur ditambahkan CuSO4, kedua larutan tersebut menjadi berwarna ungu. Namun tidak pada fenol yang tetap pada kondisi berupa kuning kecoklatan. Berikut adalah gambar hasil pengamatan uji biuret. Kemudian pada uji Santo Proteat, pada putih telur ketika ditambahkan HNO3 pekat dan dipanaskan, larutan menjadi berwarna kuning. Kemudian pada kasein ketika ditambahkan HNO3 pekat dan dipanaskan, larutan juga berwarna kuning, sedangkan pada aquades larutan berwarna bening. Kemudian ketika didinginkan dan ditambahkan NaOH, pada putih telur larutan tetap berwarna kuning, dan pada kasein larutan menjadi kuning jingga, sedangkan pada aquades larutan tetap berwarna bening. Berikut adalah gambar hasil pengamatan pada uji Santo Proteat.
Kemudian hasil pengamatan pada uji ion logam berat. Yang pertama adalah kasein. Ketika ditambahkan 5 tetes HgCl2 2%, larutan kasein menjadi berwarna putih dan terdapat endapan. Kemudian pada putih telur juga sama, yaitu larutan menjadi berwarna putih keruh dan menimbulkan endapan. Sedangkan pada fenol, larutan berwarna kuning bening. Yang kedua pada reagen 5 tetes Pb asetat. Pada kasein, larutan menjadi berwarna putih dan ada endapan. Pada putih telur, larutan putih keruh dan terdapat endapan. Sedangkan pada fenol, larutan menjadi kuning bening. Dan reagen yang terakhir adalah 5 tetes FeCl3. Nah, perubahan yang terjadi pada kasein dan putih telur itu sama. Yang semula warnanya putih keruh menjadi kuning jingga dan terdapat endapan. Sedangkan pada fenol, larutan tetap dari kuning bening. Berikut adalah gambar hasil uji coba logam berat. Hasil pengamatan yang terakhir adalah denaturasi protein. Nah, pada percobaan menggunakan reagen asam cuka, albumin telur menghasilkan warna kuning keruh dan terdapat endapan. Dan pada susu, larutan menjadi berwarna putih dan terdapat endapan. Kemudian pada yogurt, larutan berwarna putih jernih dan terdapat endapan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan reagen jeruk nipis. Pada albumin telur, larutan menjadi berwarna kuning pucat dan terdapat endapan. Dan pada susu, larutan berwarna putih dan ditemukan titik-titik endapan di dalam larutannya. Kemudian pada yogurt, larutan berwarna putih keruh dan terdapat titik endapan. Berikut adalah gambar hasil uji coba denaturasi protein. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ada uji bioret, di mana tujuan uji bioret ini untuk mengetahui larutan yang terdapat ikatan peptida. Nah, hasil ini jika positif akan menimbulkan larutan berubah warna menjadi ungu. Nah, kemudian 3 sampel yang diujikan yaitu kasein, putih telur, dan fenol yang ditambahkan larutan NaOH, kemudian Cu dan SCuSO4. Kemudian dilihat hasil percobaannya yang mengalami perubahan menjadi warna ungu yaitu pada sampel kasein dan putih telur. Maka keduanya tersebut itu positif mengandung protein dan memiliki struktur lebih kompleks sehingga dapat mengikat 2 atau lebih asam amino esensial sehingga terbentuklah ikatan peptida. Nah, semakin banyaknya warna ungu yang timbul, maka jumlah peptida ikatan peptidanya juga semakin banyak. Uji selanjutnya yaitu pada uji santo protein atau santo proteat, yang dimana ini tujuannya untuk menguji efektivitas protein yang digunakan untuk menunjukkan adanya 3 gugus tubuh dan juga jenis-jenisnya. Dan biasanya percobaan ini itu menggunakan 12 sampel, yaitu ada aquades, putih telur, dan kasein, yang mana hasil percobaan itu yang menunjukkan positif itu pada sampel putih telur dan kasein karena keduanya memiliki gugus menil dengan ditandainya perubahan warna kuning dan terdapat endapan kuning jingga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uji dengan logam berat. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui penambahan logam berat terhadap sifat kelarutan protein. Protein dapat terkoagulasi sebagai akibat dari denaturasi protein. Denaturasi dapat terjadi karena adanya pengaruh dari logam-logam berat seperti Pp asetat, HgCl2, FeCl3. Jika terjadi denaturasi protein, maka akan terjadi pula penurunan kelarutan protein dalam air sehingga akan terbentuk partikel. Pada percobaan ini digunakan 3 sampel yaitu putih telur, kasein, dan fenol. Uji positif ditunjukkan pada sampel
putih telur, dan kasein. Dengan ditandainya terbentuknya pembentukan partikel. Partikel tersebut merupakan partikel yang berasal dari protein yang diuji, sehingga akan mengalami denaturasi protein. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai denaturasi protein. Percobaan ini dilakukan untuk menguji adanya kandungan protein. Percobaan ini menggunakan 3 buah sampel, yaitu albumin telur, susu, dan yogurt. Dengan menggunakan reagen asam aseta dan jeruk nipis. Dari hasil percobaan dengan menggunakan kedua reagen tersebut, pada sampel albumin telur memiliki warna kuning keruh dan terdapat endapan, sedangkan pada sampel susu dan yogurt memiliki warna putih keruh dan terdapat endapan. Dari ketiga sampel tersebut, semuanya memiliki uji positif. Uji positif sendiri ditandai dengan adanya perubahan warna yang keruh dan terbentuk endapan. Hal ini menunjukkan terjadinya denaturasi protein, yaitu terjadi karena adanya penambahan reagen asam yang direaksikan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan uji protein yaitu pada uji bioret dilakukan untuk membuktikan adanya ikatan peptida. Uji positif yaitu pada sampel kasein dan putih telur dengan ditandainya perubahan warna menjadi ungu. Pada uji santo protein yaitu dilakukan untuk menguji adanya senyawa protein dengan adanya gugus benzen atau cincin vinil. Uji positif terdapat pada sampel putih telur dan kasein yang ditandai dengan perubahan warna kuning dan terdapat endapan kuning jingga. Kemudian pada uji logam berat dilakukan untuk mengetahui penambahan logam berat terhadap sifat kelarutan protein. Uji positif didapat pada sampel putih telur dan kasein dengan ditandainya terbentuknya partikel pada uji tersebut. Lalu pada uji denaturasi protein dilakukan untuk menguji adanya protein. Pada hasil percobaan, semua sampel memiliki uji positif dengan ditandainya perubahan larutan menjadi keruh dan terdapat endapan. Sekian dari video kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.